Ternyata Tuhan lebih sayang sama Prabowo ketimbang Anies. Apalagi Ganjar, buktinya Prabowo menang di semua wilayah yang ada di Indonesia ini. Bahkan di kandang banteng pun suara Prabowo lebih banyak daripada Ganjar. Sungguh mengejutkan karena sudah 4 kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Baru kali ini Tuhan kabulkan doa-doa yang Prabowo panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Inilah ramalan Gus Dur soal Prabowo Subianto jadi presiden di usia tua, satu persatu mulai terbukti. Prabowo Subianto saat ini berusia 72 tahun, di mana usia ini dikategorikan dalam usia tua. Disebutkan, Prabowo pernah diramal oleh Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur disebut sempat meramal Prabowo bahwa sang ketua umum Partai Gerindra ini bakal menjadi presiden di usia tua. Lantas, apakah ucapan Gus Dur tersebut terbukti? Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat ini sedang unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Dari sejumlah lembaga survei, menunjukkan bahwa paslon Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka berhasil unggul dari 2 lawannya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keenam lembaga, Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, Poltreking, dan Populi Center, menunjukkan hasil dengan data masuk quick count hampir 100%, Prabowo berhasil meraup suara lebih dari 55%. Inilah ramalan Gus Dur. Pada tahun 2009, salah satu sahabat Gus Dur, Ahmad Suwaidi mengungkap bahwa Gus Dur memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden jika sudah berusia tua. Gus Dur sendiri dikenal sebagai seorang yang visioner, cerdas, dan humoris. Ia juga sering memberikan prediksi-prediksi yang kadang terbukti benar, seperti tentang kemenangan Joko Widodo di pemilu 2014. Dilansir Tribun Newswiki dari Intisari Online, salah satu prediksi Gus Dur yang disebut-sebut berkaitan dengan Prabowo Subianto adalah sebagai berikut. Prabowo itu akan jadi presiden, tapi bukan sekarang, nanti kalau sudah tua. Kalau sudah tua, dia akan jadi presiden yang baik, dia akan memperbaiki banyak hal, tapi sayangnya, dia tidak akan lama memimpin, dia akan meninggal di kursi presiden. Prediksi ini disampaikan Gus Dur kepada Ahmad Suwaidi pada tahun 2009, sebelum Gus Dur meninggal dunia. Prediksi ini kemudian ditulis oleh Ahmad Suwaidi dalam bukunya yang berjudul Gus Dur dan Pergulatan Islam Indonesia. Beberapa hal yang disebutkan dalam prediksi ini dianggap sesuai dengan Prabowo Subianto, yaitu akan jadi presiden, tapi bukan sekarang. Prabowo Subianto gagal menjadi presiden pada pemilu 2014 dan 2019, tetapi masih berpeluang untuk mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024. Nanti kalau sudah tua, Prabowo Subianto akan berusia 73 tahun pada tahun 2024. Ini adalah usia yang sudah tua untuk ukuran seorang presiden. Akan jadi presiden yang baik, Prabowo Subianto memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ia juga memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang politik dan militer. Ia juga mengaku telah insaf dan bertobat dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Akan memperbaiki banyak hal, kata Gus Dur. Prabowo Subianto memiliki program-program prioritas untuk memperbaiki kondisi Indonesia, seperti menyelesaikan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tidak akan lama memimpin, kata Gus Dur. Prabowo Subianto memiliki masalah kesehatan yang cukup serius. Ia pernah mengalami stroke ringan pada tahun 2014 dan harus menjalani operasi jantung pada tahun 2017. Kata Gus Dur, ia juga sering terlihat lelah dan lesu saat kampanye atau pidato. Namun, prediksi Gus Dur juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan pasti untuk menentukan nasib Prabowo Subianto. Prediksi ini bersifat spekulatif dan tidak memiliki bukti empiris yang kuat. Terkait dengan ramalan Gus Dur soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden juga sempat diungkap oleh Kiai Haji Yusuf Hashim. Pada pertengahan 2022, Prabowo Subianto bertemu dengan Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, di Pondok Pesantren atau Ponpes Tebuireng, Jawa Timur. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Saya mengutip ucapannya Gus Dur,
Beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua, insya Allah 2024, ungkap Gus Irfan dalam siaran pers kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren atau Ponpes Tebuireng, Jawa Timur. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Terus terang saya tidak pernah mendengar Gus Dur mengatakan itu, jelas Yeni Wahid. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Jadi ini kategorinya daif ini, ungkapnya. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Unggul quick count, Jokowi ucapkan selamat ke Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengucapkan selamat secara langsung kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming usai unggul dalam penghitungan sementara atau quick count Pilpres 2024. Jokowi menyebut hasil penghitungan dari quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei merupakan metode yang ilmiah. Namun, dia mengingatkan untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ojo kesusu sabar, ujarnya. Dia pun mengklaim sudah mengadakan pertemuan dengan 4 orang termasuk dengan Prabowo dan Gibran, namun, Jokowi enggan menyebutkan siapa sosok keempat orang tersebut. Udah selamat-selamat, ketemu langsung berempat, ya gak boleh saya sebut, tuturnya. Berdasarkan data hasil real count KPU, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat data yang masuk baru sebesar 38,77%. Data suara yang masuk itu dihimpun dari 319.061 tempat pemungutan suara dari 823.236 TPS yang ada. Hasil real count Pilpres 2024 KPU itu menunjukkan paslon nomor urut 2 itu unggul sementara dengan perolehan suara mencapai 11.464.539 suara atau setara 55,97%. Paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dalam hasil real count Pilpres 2024 KPU dengan perolehan 24,55% suara. Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan 5.028.876 suara. Kemudian, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi terakhir berdasarkan hasil real count Pilpres 2024 KPU. Paslon ini meraih 19,48% suara atau 3.990.837 suara.